Memang bukan barang baru insiden polisi yang terlibat dalam kasus kriminal. Jadi konteksnya bukan polisi tembak polisi aja nih, tapi ada polisi yang terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal. Kita ambil contoh, kita bagi klaster aja deh. Jadi klaster pertama polisi tembak polisi, terus ada polisi tembak warga sipil. Nah, kau kan udah sebut tadi ada insiden polisi tembak polisi, dan aku juga udah nyinggung di momen yang tidak berjauhan itu, tanggal berapa tuh? Tanggal 22 November 2024 ya? 22 November 2024 itu kejadian di Solo Selatan, Sumatera Barat. Itu kejadian polisi tembak polisi, persisnya di Polres Solo Selatan. Dan itu melibatkan 2 anggota. Bentar, aku buka catatan aku dulu biar aku nggak salah mengutip nanti nih. Insidennya waktu itu pelakunya Kabak Ops Polres Solo Selatan, AKP Dadang Iskandar. Korbannya Kasat Reskrim Polres Solo Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar. Dugaannya, kenapa kok bisa terjadi polisi tembak polisi di markas polisi? Itu berhubungan langsung dengan pengusutan kasus tambang ilegal galian C di sana. Nah, Kapolda Sumbar sempat bilang juga waktu itu di tengah pengusutan kasus itu juga banyak orang yang kontra, banyak orang yang tidak mau agar kasus ini terbongkar, diusut, sehingga muncullah perkara ini. Nah, si pelakunya ini udah dipecat juga sih dalam proses etik, juga udah diproses begitu, ditindaklanjutilah sama pihak Mabes Polri. Itu polisi tembak polisi yang pertama. Tapi yang paling kau ingat kalau udah ngomong polisi tembak polisi, insiden apa coba? Verdi Sambo. Nah iya, dan aku dalam beberapa kesempatan terutama di proses peradilannya juga ngikutin tuh sidangnya. Verdi Sambo bersama dengan istrinya, kemudian beberapa ajudannya, dan anggota-anggota polisi lain juga terlibat dalam kasus obstruction of justice, perintangan proses hukum. Itu kan juga jadi bukti bahwa ya ada polisi yang terlibat kasus hukum, insiden polisi tembak polisi, hilang nyawanya anggota polisinya juga. Jadi kadang-kadang aku suka geleng-geleng kalau ada polisi tembak polisi ini apalah gitu. Jadi kan suka gregetan sendiri gitu, paham kan? Iya, kayak... Paham nggak rasanya? Nah, itu klaster pertama tuh. Klaster kedua, nih polisi tembak warga sipil. Selain polisi nembak siswa SMK itu juga ada kejadian lain nih, masih di wilayah Sumatera juga nih. Waktu itu penembakannya sama momennya dengan penembakan siswa SMK Semarang, tanggal 24 November 2024 juga. Itu yang nembak anggota Brimob ke warga sipil. Jadi ceritanya tuh ada personel Brimob Polda Bangka Belitung. Dia lagi ngamanin kawasan perkebunan kelapa sawit gitu milik perusahaan, namanya itu tuh PT Bumi Permai Lestari, ya, BPL. Dan itu dilaporkan anggota Brimob itu nembak mati warga yang melakukan pencurian kelapa sawit. Korbannya itu namanya Beni, warga dusun Dusun Sungkai, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Itu di area perkebunan itu kejadiannya sore hari tanggal 24 November jam 4 sore waktu itu. Itu kejadian pertama. Terus kejadian kedua, yang lebih geleng-geleng kepala lagi, ada polisi nembak ibunya. Terbayang nggak sama kau? Orang tua sendiri weh. Jadi yang pelakunya ini, itu namanya Ajun Inspektur 2 Nixon Pangaribuan. Panggilannya tuh Ucok. Dia tuh anggota Polres Kota Bekasi, pangkat Bintara, umur 41 tahun. Dia nganiaya ibu kandungnya sampai kehilangan nyawa. Insidennya 1 Desember kemarin. Gila, aku habis pikir gak sih? Aku kadang mau ngeresponnya kayak gimana, bingung tau gak?